Perekonomian global tahun depan masih diprediksi belum akan pulih seperti sedia kala di tengah sejumlah tantangan global yang ada. Namun demikian, perekonomian Indonesia diyakini masih akan berdaya tahan dan juga masih akan terus tumbuh di tengah ketidakpastian dan juga tantangan di level global tersebut. Pemerintah pun terus memberikan sejumlah insentif untuk menggerakkan sektor yang ada dan juga tentunya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satunya adalah lewat insentif di sektor properti. Lalu sudah sejauh apa insentif yang digulirkan pemerintah menjadi katalis positif bagi sektor properti? Langsung saja untuk membahasnya lebih lanjut sudah bersama dengan narasumber pilihan kami kali ini, yaitu PLT Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Bapak Ferry Irawan. Halo Pak Ferry, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Dina. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Sama-sama. kami di CNBC Indonesia. Pak Ferry, mungkin boleh tanggapannya dulu. Badan Pusat Statistik ini kan mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2023 mencapai di level 4,94% secara tahunan. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Baik, makasih Mbak Dina. Jadi mungkin kalau kita lihat dulu konteks besarnya gitu ya. Jadi sekarang Indonesia ini dihadapi oleh banyak tantangan, terutama yang berasal dari ekonomi global, dari US, dari Cina, kemudian juga dari Timur Tengah gitu. Sehingga kalau tadi Mbak Dina tanya pendapat saya mengenai bagaimana 4,94 dalam konteks itu, saya rasa itu satu hal yang menunjukkan ketahanan ekonomi kita masih cukup kuat gitu. Dan ini kalau kita lihat lagi secara lebih detail, dari sisi pengeluaran misalnya itu konsumsi masih bagus ya 5%. Kemudian yang menarik juga adalah PMTB kita itu 5,77%. Itu satu hal yang sangat bagus karena kita waktu ngitung PDB idealnya itu growth kita untuk yang PMTB itu bisa harusnya idealnya 5-6%. Jadi dengan yang Q4 ini satu hal yang sangat bagus. Dari sisi sektoralnya itu kita bisa lihat misalnya sektor industri pengolahan itu 5,2 gitu ya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya lebih tinggi ini. Sehingga itu satu hal yang bagus juga. Yang lain sektor-sektor yang memang melibatkan aktivitas ekonomi masyarakat seperti akomodasi makanan minuman, kemudian transportasi itu juga double digit masih. Jadi itu menunjukkan tadi secara ketahanan kita masih cukup bagus di tengah tadi ketidakpastian dari ekonomi globalnya, Mbak Dina. Di tengah sejumlah tantangan di level global, angka Indonesia segitu sudah cukup bagus begitu ya Pak Ferry. Baik, mungkin boleh dielaborasikan kalau dari pemerintah sendiri, apa sih kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah situasi geopolitik dan juga situasi global yang memang dengan tantangan yang nampaknya tidak selesai-selesai begitu Pak Ferry? Jadi kalau kita bagi ekonomi kita jadi dua besar, satu domestik, satu eksternal. Nah, eksternal kan challenging nih karena kondisi ketidakpastian tadi. Sehingga memang yang kunci kita untuk mendorong growth tadi, terutama berasal dari domestik. Makanya kemudian jadi fokus perhatian kita itu pertama adalah bagaimana tingkat konsumsi masyarakat, bagaimana PMTB yang sudah bagus di kuartal ketiga ini itu bisa kita jaga gitu. Kemudian juga sektor-sektor yang lain. Oleh karena itu tadi tuh yang jadi fokus kita tuh. Pertama bagaimana mastiin daya beli masyarakat. Nah yang kedua adalah tadi beberapa sektor atau beberapa pelaku ekonomi yang memang dominan terhadap ekonomi kita itu juga kita jagain ya. Dalam konteks daya beli misalnya kita berikan tambahan di Desember ya, untuk bantuan pangan beras. Karena tadi untuk jaga daya beli masyarakat terutama yang 40% terbawah. Kemudian kita juga kasih tambahan BLT El Nino namanya. Karena kita menyadari betul dampak El Nino ini telah menyebabkan kenaikan harga sehingga perlu kita jagain juga untuk masyarakat kita ini. Nah itu kita tambahin BLT El Nino yang November Desember. Yang lain juga kalau kita lihat itu adalah UMKM gitu ya. UMKM itu jadi perhatian kita. Kenapa? Jumlahnya besar secara nominalnya gitu ya. Hampir 64 juta UMKM. Kemudian secara share kontribusi kita ke PDB, kemudian ke tenaga kerja itu juga besar, sehingga di antara paket kebijakan kemarin itu yang kita sampaikan juga adalah bagaimana kita mengoptimalkan serapan kredit usaha rakyat ini sampai dengan akhir tahun itu bisa 297 triliun gitu ya. Nah yang unik juga dari KUR adalah bunganya itu relatif rendah gitu ya. Jadi kita punya beberapa segmen KUR, super mikro misalnya cuma 3%, sementara untuk yang mikro itu 6%. Nah ini penting, kenapa? Karena satu yang kita hadapi juga adalah kenaikan suku bunga nih. Karena the Fed-nya untuk kendali inflasi dengan suku bunga, maka tentu ada implikasinya. Makanya kalau di pasar tuh namanya higher for longer gitu ya. Jadi kita masih bersiap,
kita hidup pada saat kondisi tingkat suku bunga yang relatif tinggi. Nah, KUR ini itu kita subsidi tingkat suku bunganya, sehingga harapan kami dengan UMKM bunga yang kita support, harapannya mereka bisa tetap beraktivitas juga. Akibatnya nanti harapan kita di overall tahun 2023 maupun nanti di 2024 itu bisa tetap beraktivitas dan mensupport source of growth kita ya di 2023 dan 2024 ya Mbak Dina ya. Oke, baik. Berarti kalau dari penjelasan Pak Ferry ada 2 poin besar, yaitu memperkuat UMKM dan yang pertama adalah lewat insentif atau bantuan. Kalau tadi Pak Ferry mention ada BLT, tapi di samping bantuan secara langsung kepada masyarakat ada juga dalam bentuk insentif di sektor properti gitu ya. Yang bulan ini diterapkan begitu. Mungkin boleh dielaborasikan Pak Ferry, kira-kira dari insentif di sektor properti ini apa target pemerintah? Jadi endingnya itu tetap kita harapkan mensupport growth kita gitu. Tinggal mungkin kita breakdown nih. Tadi kalau di analis kita kan yang penting itu misalnya PMTB ya, atau investasi. Kemudian juga secara sektoral, sektor-sektor yang memang memberikan multiplier efek yang besar ke ekonomi, ke tenaga kerja itu yang juga kita support ya. Nah dalam konteks itu muncul tuh sektor properti atau sektor konstruksi gitu. Kenapa tadi secara PMTB share-nya yang besar itu salah satu bangunan, sekitar 64% gitu ya. Nah ini kita lihat dari waktu kita mendesain kebijakan ini, itu kita lihat sebenarnya ada kecenderungan di sektor PMTB ini ada pelambatan gitu ya. Bahkan kalau kita lihat data 2023 itu di kuartal 1 itu sempat 2, untuk yang PMTB ini gitu ya. Wabil khusus nanti kalau kita lebih detail itu yang bangunan. Alhamdulillah di Q2 dan Q3 itu beranjak naik. Bahkan tadi di Q3 kan 5,7 sekian. Nah ini yang momen-momen ini, yang momentum ini yang ingin kita jaga gitu ya. Bagaimana sektor atau demand set dari sisi investasi, dari sisi PMTB bisa tetap tumbuh positif dan menjadi backbone pertumbuhan ekonomi kita gitu. Nah, secara sektoral ini kita lihat juga sektor properti itu juga sama memberikan kontribusi yang besar tuh ke tenaga kerja, ke growth, karena di sektor perumahan ini, sektor properti ini kan ekosistem banyak nih. Pertama tentu tenaga kerjanya, yang kedua genteng, lantai dan seterusnya gitu ya, semen dan seterusnya. Jadi ekosistemnya luas sehingga hitungan kita multiplier efeknya itu besar gitu. Makanya berdasarkan itu kemudian kita diskusi dengan KL terkait ya, dari Kementerian Keuangan, Kementerian PU, dengan swasta juga, dengan pelaku ekonomi. Nah kira-kira apa gitu ya. Makanya muncul kita memperpanjang atau memberikan insentif untuk sektor perumahan. Nah kita juga coba adil gitu ya. Pertama kita bantu juga yang sektor komersialnya, yang nilai penjualannya itu 5 miliar, itu PPN DTP-nya itu kita ditanggung oleh pemerintah itu yang 2 miliar. Sisanya mereka normal gitu ya. Untuk masyarakat yang berpendapatan rendah, ini juga kita support juga dengan yang namanya biaya administrasi untuk transaksi perumahan gitu ya. Besarannya itu 4 juta per rumah. Ini melengkapi bantuan yang sudah kita berikan, itu bantuan uang muka. Nah, untuk masyarakat miskin itu juga kita berikan gitu ya, untuk masyarakat rumah makeover rumah yang dikelola Kementerian Sosial gitu. Jadi 3 ini kita harapkan tadi bisa betul-betul mengenerate source of growth kita, terutama yang berasal dari PMTB maupun sektor properti.